Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadira Putri, berasal dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan dari Ristek Zasentika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem integumen. Sistem integumen pada manusia terdiri dari atas 3, yaitu kulit, kuku, dan rambut. Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, dan reseptor saraf khusus. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri, self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Terdiri dari 3, yaitu epidermis, dermis, subkutan atau hipodermis. Epidermis berasal dari ektodern, terdiri dari beberapa lapisan atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda, yaitu 400-600 untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-50 untuk kulit tipis, yaitu kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan yang pertama melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Struktur kulit terdiri dari yang pertama lapisan epidermis atau kutikel. Stratum corneum atau lap tanduk terdiri dari 3. Yang pertama lapisan kulit yang paling luar, yang kedua terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati, yang ketiga tidak berintim. Yang B, stratum lucidum terdiri dari 4. Yang pertama terdapat langsung di bawah lapisan korneum, yang kedua lapisan sel terang, yang ketiga lapisan sel gepeng tanpa inti, yang keempat hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas pada telapak tangan dan kaki. C, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 4. Yang pertama terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng. Graini atau lapisan kulit padi terdapat inti di antaranya, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. D, stratum spinosum atau stratum malpighi atau picle cell layer. Keratin merupakan protein yang tidak larut air atau menjaga kelembapan kulit. Yang A, stratum basellae terdiri dari 3, yaitu yang pertama lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, yang kedua terdiri atas sel-sel berbentuk kubus, yang ketiga terdiri sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Dermis berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis otot saraf, mendapat suplai darah dan saraf. Sensori yaitu sentuhan, tekanan. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut, saraf, dan pembentuk darah. Stratum reticular yaitu banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembentuk darah, saraf, kolagen. Subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut varikulus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan.
Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Subkutan atau epidermis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak. Yang kedua, pembuluh darah dan limfe. Yang ketiga, saraf-saraf yang berjalan bersejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangkal. Yang keempat, jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Jaringan kutaneus atau hipodermis terdiri dari 4. Yang pertama, folikel lembut. Yang kedua, jaringan lemak. Yang ketiga, kelenjar keringat. Yang keempat, jaringan penghubung. Struktur aksesoris kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. 1. Kelenjar keringat terbagi atas. Yang pertama, kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelenjar kecil letaknya dangkal di lapisan dermis bermuara di permukaan kulit. Yang kedua, sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor pernapasan, dan saraf simpatis. Yang ketiga, fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengatur suhu tubuh. Kedua, kelenjar apokrin terbagi menjadi 2. Yang pertama, terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Yang kedua, banyak terdapat pada asila, areola, mameo, dan saluran telinga luar. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdiri dari 4. Yang pertama, terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Yang kedua, terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Yang ketiga, fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik dan menahan evaporasi. Yang keempat, masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Kuku terbagi 10 bagian. Yang pertama, bagian kuku terdiri dari yang pertama, matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga, dasar kuku yang merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat, alur kuku merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Yang kelima, akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. Yang keenam, lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang ketujuh, lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Yang ke-8, eponychium merupakan dinding kuku bagian praksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Yang 9, eponychium merupakan dasar kuku. Kulit ari di bawah kuku yang bebas menempel. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis, yaitu kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur rambut dibagi menjadi 2. Yang pertama, keratin lunak, yaitu terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Yang kedua, keratin keras, yaitu terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Fungsi rambut dapat melindungi kulit dari pengaruh buruk, yaitu alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung,
dapat menyaring udara pada hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat. Yang terakhir, indera peraba yang sensitif.